Bea Cukai gagalkan penyelundupan 50,3 ton rotan ilegal tujuan Tiongkok. Sebanyak 8 kontainer berukuran 20 feet tersebut didapati seluruhnya berisi rotan. Bayangin aja berapa nilai kerugian negara jika itu benar-benar diekspor. Kalian udah siap ekspor, barang udah dikemas, tapi ternyata stop, barang masuk kategori yang dilarang. Halo Sobat Eksportir, di video ini aku bakal kasih tahu kalian tentang klasifikasi barang ekspor yang wajib kalian tahu sebelum melakukan ekspor. Pernah nggak sih kalian bertanya kenapa beberapa barang tidak boleh diekspor dari Indonesia? Terus apa aja barang yang boleh diekspor di Indonesia? Pada umumnya, barang bebas diekspor, tetapi ada produk tertentu yang dibatasi bahkan dilarang ekspornya. Barang yang dilarang untuk diekspor telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023. Barang dilarang ekspor meliputi barang dilarang ekspor bidang pertanian, bidang kehutanan, pupuk subsidi, bidang pertambangan, cagar budaya, sisa dan scrap logam. Pemerintah melarang ekspor mentah-mentah agar industri mebel lokal kita bisa berkembang. Kayu gelondongan, stop ekspor kayu mentah, mari olah dulu jadi furnitur keren yang harganya bisa berkali-kali lipat. Jadi ekspornya dalam bentuk furnitur aja ya. Barang antik dan warisan budaya. Candi Borobudur aja nggak boleh dibawa pulang, apalagi benda bersejarah Indonesia. Ini demi menjaga warisan budaya kita tetap di rumahnya. Kenapa sih nggak boleh diekspor? Alasan pelarangan ekspor, yang pertama, ekspor tersebut bisa mengancam keamanan nasional atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat. Yang kedua, melindungi hak atas kekayaan intelektual, melindungi kehidupan manusia dan kesehatan, merusak lingkungan hidup dan ekologi, dan alasan lainnya yaitu mengacu perjanjian internasional atau kesepakatan yang ditandatangani atau diratifikasi oleh pemerintah. Terus, sanksinya apa sih? Eksportir dilarang mengekspor barang-barang yang dilarang ekspor, dan jika melanggarnya akan dikenai sanksi yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar. Yang kedua ialah barang yang diatur ekspornya. Kebayang nggak sih kalau misalnya semua orang itu ekspor barang seenak jidat mereka? Bisa-bisa barang yang udah ke Indonesia malah makin habis dijual ke luar negeri. Nah, maka dari itu, pemerintah membuat peraturan khusus agar barang-barang tertentu ini tidak sembarangan dikirim ke luar negeri. Lebih detailnya, kenapa sih harus diatur? Yang pertama, karena adanya perjanjian internasional. Lalu yang kedua, biar go internasional. Pastinya kita pengen dong komoditas lokal kita itu lebih keren dan dikenal oleh pasar global. Nah, syaratnya itu untuk menjadi eksportir terdaftar adalah yang pertama, punya izin usaha, di mana pastikan usaha kamu sah dan sesuai sama barang yang mau kamu ekspor. Yang kedua, daftar di Kemendak, resmiin nama kamu sebagai eksportir terdaftar. Yang ketiga, standar mutu. Barang yang kamu mau kirim ke luar negeri harus top notch sesuai aturan. Nah, ini dia contoh barang yang dia terekspornya. Pertama, ada karet bongkar, di mana barang ini dia atur ekspornya agar kualitas tetap juara dan produksi lokal tetap lancar. Yang kedua, ada besi tua atau scrap, di mana barang ini bisa diekspor apabila kebutuhan di dalam negeri sudah terpenuhi dan untuk mendukung dukungan. Yang ketiga, benih ikan hias, di mana kita harus hati-hati banget. Kenapa? Karena kita harus menjaga ekosistem laut agar tetap asri dan biar nggak overfishing. Yang keempat, produk alasan, di mana ini diatur agar bahan baku kerajinan di Indonesia itu gak habis gara-gara kebanyakan diekspor. Nah, kalau misalnya kamu nih udah jadi eksportir terdaftar dan mulai mengirim ataupun mengekspor barang ke luar negeri, kamu jangan sampai melanggar peraturan yang berlaku. Kalau sampai kamu melanggar, siap-siap aja kena sanksi. Yang pertama ada sanksi administratif, di mana izin usaha kamu bisa dicabut ataupun kena denda yang lumayan bikin nyesek. Yang kedua ada sanksi pidana, di mana kalau benar-benar parah, siap-siap aja urusan kamu bakal lebih panjang di meja hukum. Sekarang kita bahas barang yang diawasi ekspornya. Pernah nggak sih kalian bertanya kenapa beberapa barang ekspor harus diawasi secara ketat? Dan apa aja sih barang-barang yang masuk ke kategori ini? Yuk kita bahas. Barang yang diawasi ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk, di mana ekspor barang yang diawasi diperbolehkan jika sudah mendapatkan rekomendasi oleh Direktur Pembina Teknis
yang bersangkutan di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau instansi dan departemen lain yang terkait dengan syarat-syarat tertentu, misalnya seperti harus mempunyai izin khusus, memenuhi kuota atau standar tertentu. Berikutnya yaitu ada contoh barang yang diawasi ekspornya. Yang pertama ada barang pertanian seperti kacang kedelai, padi dan beras, tepung gandum atau mesin, tepung beras dan juga tepung lainnya. Lalu selanjutnya ada barang hasil perkebunan yaitu ada inti kelapa sawit atau palm kernel. Lalu ada barang peternakan seperti ternak hidup, sapi dan kerbau. Lalu ada barang hasil perikanan seperti ikan Napoleon glase, lalu ada benih ikan bandeng, lalu ada ikan arowana. Lalu untuk di barang industri yaitu terdapat gula tebu atau bit atau sukrosa murni kimiawi dalam bentuk padat, dan juga terdapat pupuk urea. Lalu untuk barang logam dan mineral terdapat emas, perak dan juga timah. Dan untuk barang komoditas energi yaitu minyak dan gas bumi. Nah, kenapa sih barang-barang ini harus diawasi? Pemerintah mengawasi barang-barang ekspor ini karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu untuk melindungi sumber daya alam Indonesia agar tidak habis dieksploitasi. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dengan mendorong pengolahan bahan baku menjadi produk jadi sebelum diekspor. Yang ketiga yaitu menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan ekosistem. Lalu yang keempat mengikuti perjanjian internasional atau regulasi yang disepakati. Yang kelima yaitu untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global agar tidak kalah dengan negara lain. Berikut beberapa syarat yang umumnya harus dipenuhi. Yang pertama yaitu memiliki dokumen izin ekspor khusus sesuai regulasi barang tersebut. Yang kedua yaitu memenuhi kuota ekspor jika ada batasan jumlah yang boleh diekspor. Lalu yang ketiga melampirkan sertifikasi mutu atau legalitas. Dan yang keempat yaitu melapor ke lembaga terkait seperti Kementerian Perdagangan atau Bea Cukai sebelum melakukan ekspor. Kalau sobat eksportir mengekspor barang diawasi tanpa izin atau tidak memenuhi persyaratan, sanksinya bisa berupa yang pertama yaitu berupa sanksi administratif seperti pencabutan izin ekspor atau denda besar. Lalu yang kedua yaitu penyitaan barang ekspor oleh pihak Bea Cukai, dan yang terakhir yaitu larangan beroperasi untuk perusahaan eksportir yang melanggar berulang kali. Nah, sekarang kita akan membahas tentang barang bebas ekspor. Nah, apa itu barang bebas ekspor? Menurut keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tahun 98 tentang ketentuan umum di bidang ekspor pada pasal 1 butir H berbunyi, barang yang bebas ekspornya adalah barang yang tidak termasuk ke dalam pengertian barang yang diatur, barang yang diawasi, dan barang yang dilarang ekspornya. Jadi selain barang yang disebutkan sebelumnya, boleh nih diekspor dengan bebas, tentunya dengan mengikuti aturan tata cara ekspor yang baik dan benar, serta mematuhi regulasi yang ada. Buat kalian yang minat untuk ekspor barang tapi masih bingung nih mau coba ekspor apa, aku bakal kasih tahu beberapa contohnya yang udah pasti ada nih di sekitar kita. Yang pertama ada hasil kebun dan ladang seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Lalu yang kedua ada hasil laut seperti ikan tangkapan yang sudah mati dan siap untuk diolah maupun yang sudah diolah. Nah, kalau dalam bentuk bibit ini masuknya diawasi dan bahkan dilarang loh. Dan hasil tangkapan laut lainnya juga ada yang masih diawasi ekspornya. Untuk contoh yang terakhir ini ada produk jadi lokal seperti kerajinan tangan, kosmetik, baju, tas, sepatu, aksesoris, dan lainnya. Bahkan ekspor barang jadi seperti ini sangat didukung dan didorong oleh pemerintah agar perekonomian kita makin maju dan berkembang serta produk dari negara kita semakin dikenal di pasar dunia. Tapi jangan lupa ya untuk pastikan semua barang yang akan diekspor memiliki standar internasional. Nah, jadi itulah beberapa contoh barang yang bebas untuk diekspor. Nah, gimana nih Sobat Ekspor? Udah tahu kan sekarang apa aja klasifikasi barang untuk barang ekspor? Terus, kalau misalnya barang yang mau diekspor nggak ada di contoh penjelasan yang udah dijelasin tadi, gimana? Nah, untuk memeriksa apakah barang yang akan diekspor termasuk lantas atau tidak, Sobat Ekspor dapat mengakses Indonesia National Trade Repository atau INTR di website resmi INSP, atau bisa mengakses link yang ada di sini. Nah, itu aja video edukasi hari ini. Selamat berjumpa di video edukasi lainnya. Bye!